Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku masih ingin membahas untuk tes wawasan kebangsaan ya, soal-soal yang sering keluar pada tes seleksi kompetensi dasar untuk yang tes wawasan kebangsaan. Dan tes wawasan kebangsaan sendiri itu ada beberapa jenis ya teman-teman materinya. Kali ini aku ingin membahas untuk yang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Biasanya soal apa aja yang keluar nanti akan kita bahas bersama, kan aku kasih soal dan pembahasannya ya teman-teman. Yuk langsung kita lihat untuk soal yang pertama. Hak angket yang merupakan wewenang DPR merupakan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi A. Impeachment, B. Memorandum, C. Pengawasan, D. Legislatif, atau E. Budget. Jawaban yang benar adalah yang C. Pengawasan. Jadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan nih, DPR itu dibekali 3 hak teman-teman, yaitu yang pertama, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat. Dan hak yang ketiga yaitu hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 2. Dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, maka fungsi negara adalah A. Menjaga ketertiban rakyat serta persatuan dan kesatuan di dalam warga negara. B. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. C. Menjaga keamanan dan pertahanan bersama-sama dengan rakyat. D. Menyediakan pelayanan dan kesejahteraan bagi sekelompok orang. E. Melindungi hak milik pribadi agar tidak diganggu orang lain. Jawaban yang tepat adalah yang B. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Jadi untuk konsep welfare state atau negara kesejahteraan itu yang dimaksud adalah konsep di mana sebuah negara turut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Negara dalam gerakan non-blok yang berpaham komunis dan tidak termasuk sebagai anggota dalam Pakta Warsawa adalah A. Cekoslovakia, Bulgaria, B. RRC, Kuba, C. Yugoslavia, Kuba, D. Vietnam, Bulgaria, E. Korea Utara, Ceko. Jawaban yang benar adalah yang C. Yugoslavia dan Kuba. Jadi, anggota Pakta Warsawa itu terdiri dari negara-negara Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Soal nomor 4. Salah satu strategi yang digunakan Belanda untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh adalah A. Benteng Stelsel, B. Kulturstelsel, C. Divide et Impera, D. Continental Stelsel, E. Konsentrasi Stelsel. Jawaban yang tepat adalah yang E. Konsentrasi Stelsel. Kenapa konsentrasi Stelsel? Pada tahun 1873, Belanda menyerang dan menduduki Istana Sultan serta membakar Masjid Raya Aceh yang bernama Baitur Rahim. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan dan menewaskan Jenderal Kohler. Perlawanan rakyat Aceh disemangati oleh perang agama dalam mengusir Belanda yang dianggap kafir, sehingga disebut perang jihad. Sistem gerilya digunakan oleh rakyat Aceh, sementara Belanda menggunakan siasat konsentrasi Stelsel.
di mana semua pasukan-pasukan dari Belanda itu diminta untuk menjaga benteng di pusat kota tersebut. Jadi mereka memusatkan pasukannya di benteng-benteng di kota tersebut, di kota Aceh ya teman-teman. Terus lanjut ke soal nomor 5. Negara yang dikenal dengan nama Mother of Parliaments adalah A. Inggris, B. Prancis, C. Amerika, D. Italia, dan E. Spanyol. Jawaban yang tepat adalah yang A. Inggris. Jadi negara Inggris itu dikenal sebagai induk dan pelopor sistem parlementer atau the Mother of Parliament, karena Inggrislah yang pertama kali menciptakan sistem parlemen yang mampu bekerja melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlamentaria. Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan sosial. Oke, lanjut soal nomor 6. Posisi lintang negara Indonesia terletak antara titik-titik A. 11 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang selatan, B. 11 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara, C. 7 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, D. 7 derajat lintang selatan sampai dengan 10 derajat lintang utara, E. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Jawaban yang tepat adalah yang E. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Untuk letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lanjut ke soal nomor 7. Bukti bahwa negara Indonesia menggunakan sistem konstitusional adalah titik-titik. A. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. B. Pemberantasan KKN. C. Kekuasaan negara dibatasi oleh undang-undang. D. Negara memiliki perangkat perundang-undangan. E. Setiap pelanggaran dikenai sanksi hukum. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Lanjut soal nomor 8. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang mengemban tugas judicial review adalah titik-titik. A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Penasihat Agung, D. Komisi Yudisial, E. DPR. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi melalui amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, dan konstitusi telah memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, di antaranya kewenangan untuk melakukan pengujian atau judicial review suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, masih semangat. Untuk soal berikutnya adalah soal nomor 9. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada masa Orde Lama di tahun titik-titik. A. 1945 sampai dengan 1950. B. 1945 sampai dengan 1949. C. 1950 sampai dengan 1959. D. 1945 sampai dengan 1959, dan E. 1956 sampai dengan 1965. Jawaban yang tepat adalah yang A. 1945 sampai dengan 1950. Soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan kelebihan sistem pemerintahan presidensial dibanding dengan sistem pemerintahan parlementer adalah titik-titik. A. Badan legislatif kedudukannya lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu lebih pendek. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu jabatannya. D. Eksaminatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang tua termasuk anggota parlemen sendiri. E. Pemilihan presiden dan wakil presiden lebih demokratis dengan sistem voting.
Kira-kira jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu jabatannya. Lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum formal kecuali A. Jurisprudensi, B. TAP MPR, C. Tratak, D. Doktrin, E. Undang-undang. Jawaban yang tepat adalah yang B. TAP MPR. Ini kecuali ya teman-teman. Jadi untuk contoh-contoh hukum formal itu antara lain 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Traktat, 4. Keputusan hakim atau jurisprudensi, dan 5. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. Lanjut ke soal nomor 12. Daerah ekstrateritorial adalah titik-titik. A. Wilayah lautan suatu negara, B. Lautan bebas di luar suatu negara dan bukan lagi bagian dari suatu negara, C. Bagian wilayah lautan suatu negara yang dapat digunakan untuk mencari ikan, D. Wilayah laut yang berjarak 200 mil dari lepas pantai, E. Wilayah laut di luar batas wilayah teritorial suatu negara yang masih wilayah suatu negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Wilayah laut di luar batas wilayah teritorial suatu negara yang masih wilayah suatu negara disebut daerah ekstrateritorial. Lanjut ke soal nomor 13. Pengakuan de jure memiliki arti pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara secara resmi. Contohnya, A. 17 Desember 1945 terbentuknya Republik Indonesia. B. 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. C. 10 Agustus 1945 pengakuan kedaulatan RI oleh Jepang. D. 10 Juli 1947 terbentuknya RIS oleh Belanda. E. 10 Juli 1947 pengakuan RIS oleh PBB. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi dari opsi pilihan B itu kan ada pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Nah, itu berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 14, tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia kecuali A. Mendapatkan rempah-rempah, B. Monopoli perdagangan, C. Menguasai daerah strategis, D. Ikut campur urusan politik luar negeri, dan E. Menguasai emas. Ini kecuali ya teman-teman, hati-hati. Kecuali berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Menguasai emas. Soal nomor 15. Organisasi yang dianggap sebagai pelopor berdirinya organisasi pergerakan di Indonesia adalah, ini kemarin juga keluar loh teman-teman. A. Budi Utomo, B. Indit Spartits, C. Sarekat Islam, D. Trikoro Darmo, atau E. Perhimpunan Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Budi Utomo. Jadi kalau untuk Sarekat Islam itu adalah organisasi massa pertama di Indonesia ya teman-teman. Kalau Indit Spartits merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Kalau untuk Trikoro Darmo itu merupakan cikal bakal dari Jongjava. Kemudian untuk Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan pertama yang memakai nama Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku tentang soal-soal dan pembahasan untuk tes wawasan kebangsaan CPNS. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Aku saranin kalian sering-sering berlatih soal-soal ya teman-teman, supaya gampang teringat di memori kalian, gampang merasuk ke otak kalian. Kan logikanya kalau kita sering latihan, kita bakalan nggak asing dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, terima kasih buat semuanya yang sudah melihat video aku sampai selesai. Jangan lupa nih subscribe buat kalian yang belum subscribe, supaya aku semakin semangat membuat video-video untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.